Bagaimana pandangan Islam terhadap pemindahan jenazah? 4 imam mazhab itu hampir semuanya mengharamkan. Mengharamkan. Jadi sampai bagaimana pandangan Islam terhadap pemindahan jenazah? 4 imam mazhab itu hampir semuanya mengharamkan. Mengharamkan. Jadi sampai kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa siapa orang yang mematahkan tulang mayit itu sama mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Betapa beratnya kemudian akibat yang harus diterima. Itu artinya ketika seseorang memindahkan mayit yang bisa menyebabkan patah tulang atau retak karena diangkat ataupun dipindahkan, maka kita melukai dan menciderai kehormatan mayit tersebut. Maka Rasulullah makamnya di Nabawi, kemudian Siti Aisyah pun berbeda tempat. Dan ternyata nggak ada upaya untuk menjadikan mereka bersama. Ini artinya apa? Ini artinya memang tidak ada contoh memindahkan makam itu kecuali alasan syar'i. Lebih dari itu, kalau alasannya hanya sekedar supaya dekat dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan lain sebagainya, saya pikir ini justru kasihan sama almarhum. Kenapa? Karena memindahkan mayit bisa melanggar kehormatannya, bahkan bisa jadi memperlihatkan aib si almarhum. Ya, mendingan nggak usah kan itu. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa boleh sih memindahkan jenazah itu dengan beberapa syarat. Namanya. Yang pertama, untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri. Hal ini diperbolehkan jika terjadi sesuatu dengan tanah, umpamanya tanahnya berair kemudian becek nggak berhenti, kemudian berpotensi digali sama binatang buas itu. Kemudian yang kedua adalah tanah yang digunakan bukan tanahnya. Artinya setelah dimakamkan baru ketahuan ternyata ini tanah sengketa. Nah, ini kan berarti mau nggak mau dipindahkan nih. Kemudian yang ketiga, untuk kemaslahatan umum. Jika umpamanya makam berada di pinggir jalan, ternyata mengganggu kemaslahatan sarana dan prasarana, maka dia boleh dipindahkan. Tanpa alasan-alasan seperti itu, saya pikir untuk apa kita pindahkan? Kemudian belum lagi persoalan hukum negara atau administrasi. Ini juga sangat ribet, tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimana kemudian ngurus dokumentasinya, administrasinya, dan pasti akan ditanya, kenapa sih lu pindahin gitu? Nah, pada akhirnya saya pikir yang menjadi alasan adalah alasan syariat. Ya kalau nggak ada alasan-alasan itu ya sudahlah. Saya bilang ya, yang paling dibutuhkan oleh almarhum yang sudah meninggal itu bukan pemindahan makam, tetapi doa dari ahli waris yang ditinggalkan. Itu saya pikir jauh lebih bijak kita perbanyak dibandingkan kita berpolemik soal pemindahan makam. Terus kalau di Islam sendiri maksudnya baik di hadis maupun di Al-Quran ada nggak sih yang mengatur masalah pemindahan makam? Pendapat imam madhab yang 4 itu jelas. Itu 2 secara tegas mengharamkan, yang 2 itu memperbolehkan dengan catatan yang tadi saya sampaikan. Di luar itu nggak ada. Kalau apalagi alasannya kan pengen dekat dengan ibunya katakanlah gitu. Lah makamnya Aisyah saja bisa dengan Kanjeng Nabi kok. Makamnya Nabi di mana? Di Masjid Nabawi kan? Siti Aisyah di luar. Dan ternyata nggak ada upaya untuk pemindahan itu. Kalau kemudian ini diperbolehkan, saya pikir indah betul kalau makamnya Siti Aisyah bersama dengan Rasulullah dipindahkan. Dan ternyata kan tidak gitu. Nah itu. Saya pikir ya sudahlah, kita doakan saja Allah menutupi aibnya, mengampuni dosa-dosanya tanpa harus kemudian kita bongkar-bongkar. Saya pikir almarhum sudah tenang kok di sana. Insya Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan bisa membuat almarhum hidup bahagia kok di sana di alam lain. Terkait dengan apa tadi Gus bilang memindahkan makam tulangnya patah ya, seperti kita berdosa mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Itu hadis. Bagaimana dengan aib almarhum yang diungkap setelah dia tidak ada itu? Saya bilang begini ya, Allah itu menurut saya pribadi ya, saya pikir sayang dengan si almarhum Vanessa. Bagaimana kemudian ketika beliau meninggal dengan kecelakaan sebagai wasilahnya,
itu menutup semua aib-aib beliau. Dan ini cara Allah. Manusia mau menutup aib manusia yang lainnya, tapi Allah berkenan membuka, nggak akan bisa ketutup. Ya kan? Manusia mau membuka seperti apapun, tapi kalau Allah menutup, itu akan terjadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Manusia mau berkehendak, Allah nggak berkehendak, pasti kehendak Allah jauh lebih dahsyat. Demikian juga sebaliknya. Nah, saya pikir sampai hari ini pemberitaan terhadap almarhumah itu saya pikir sudah positif. Nggak usah kita mengungkit kejelekannya. Itulah. Tidak ada tulang yang tidak ada gading yang tidak retak. Saya pikir untuk apa juga membuka aibnya orang yang meninggal? Apalagi katakanlah indikasi yang membuka aib itu justru keluarga dan ahli warisnya. Kita aja yang orang luar, yang saya hanya sekedar kenal saja, itu mendoakan terus. Coba tanya santri saya di pondok itu. Nah, kalau ingat Vanessa Angel, doain ya itu. Kita yang pernah kenal beberapa kali saja mendoakan. Ya masa ahli waris atau keluarga justru membongkar aibnya. Justru saya pikir ya sudahlah. Barang siapa menutup aib seorang muslim kan maka Allah akan menutup aibnya. Itu saja kalau saya itu. Jangan dibuka-buka lah itu. Gus, satu lagi teramat disayangkan nggak sih Gus? Maksudnya salah satu pihak itu ya tetap ingin memindahkan makam tersebut. Berdasarkan uraian yang telah tadi saya sampaikan, lebih baik menurut saya kalau saya diminta pendapat sama teman-teman media, makam tidak usah dipindahkan. Kecuali dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan. 3 hal tadi ini. Kemaslahatan jenazah, persoalan tanah, dan kemaslahatan umat. Kalau nggak ada alasan itu, untuk apa dipindah? Untuk hukum Islamnya sendiri seperti apa? Haram. Misalkan Haram. Tanpa alasan itu, fix. Gus, yang terakhir,